Setibanya di Indonesia, Yong Ki-hun langsung bekerja, di mana dirinya memutuskan untuk menonton pertandingan Liga 1 antara Semen Padang melawan Borneo FC. Saat menonton itulah Yong Ki-hun cukup terkejut dengan kualitas Liga di Indonesia, sebuah momen yang membuat Yong Ki-hun salut kepada Shin Tae-yong. Menurut Yong Ki-hun, ada beberapa hal yang harus dibenahi di Liga Indonesia agar para pemainnya bisa lebih berkembang. Dan untuk itu, inilah reaksi Yong Ki-hun setelah melihat perkembangan Liga 1 di Indonesia. Ya, selama menjadi pelatih timnas Indonesia, tentunya ada beberapa kritik yang pernah didapatkan oleh Shin Tae-yong. Contohnya adalah kritik ketika STY terlalu fokus mencari pemain keturunan. Padahal tak usah jauh-jauh, Shin Tae-yong bisa lebih dulu melihat kualitas pemain lokal Indonesia di Liga 1. Maka dari itu, pelatih asal Korea tersebut disarankan untuk lebih sering menonton Liga Indonesia. Yang menyarankannya biasanya adalah kaum lokal pride yang tidak suka melihat skuad timnas Indonesia didominasi oleh pemain keturunan. Untuk hal ini, Shin Tae-yong sebenarnya sudah melakukannya. Buktinya, ia beberapa kali datang ke stadion untuk mengamati pemain Indonesia. Namun entah mengapa, STY seakan tidak puas dengan pemain Liga 1. Sehingga tak heran jika Shin Tae-yong lebih memilih belusukan mencari pemain ke luar negeri, ketimbang fokus memperhatikan pemain di Liga 1. Dan langkah dari STY ini tepat, karena timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar. Soal mengamati Liga 1, hal ini akhirnya juga dilakukan oleh Yong Ki-hun, pelatih baru di timnas Indonesia. Pelatih yang nantinya ditugaskan sebagai pelatih striker tersebut mencoba melihat kualitas pemain di Liga Indonesia. Dan itu akan terus dilakukan oleh Yong Ki-hun saat ada pertandingan di Liga 1. Tujuan utamanya adalah mencari striker potensial yang nantinya bisa diandalkan oleh Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Belum ada striker lokal yang tampil menonjol. Di pekan pertama Liga 1 tercatat belum ada penyerang lokal yang tampil menonjol. Contohnya yang ditunjukkan oleh Ramadan Sananta. Pemain Persis itu gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan saat melawan PSM Makassar. Yang paling mending malah ditunjukkan oleh Dimas Derajat. Meski tidak menyumbangkan gol, namun mantan pemain Persikabo itu berhasil membantu Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1. Meski begitu, intinya belum ada striker lokal yang benar-benar membuat Yong Ki-hun puas. Aturan Liga 1 yang semakin menyulitkan Yong Ki-hun. Setelah melihat kualitas pemain di Liga 1, Yong Ki-hun pastinya tambah pusing dengan aturan di Liga Indonesia, di mana pada musim ini setiap tim diperbolehkan mengontrak 8 pemain asing. 6 pemain di antaranya bisa dimainkan langsung di lapangan, yang sebagian besar pastinya berposisi sebagai striker. Hal inilah yang membuat striker lokal diprediksi bakal mendapatkan menit bermain yang minim dari para pelatihnya. Jika terus begini, striker lokal mana yang diperhatikan oleh Yong Ki-hun? Karena mereka pasti bakal jarang bermain di lapangan. Benar yang dirasakan Shin Tae-yong, melatih Indonesia adalah tantangan. Apa yang dirasakan oleh Shin Tae-yong tampaknya juga bakal dirasakan oleh Yong Ki-hun. Menurutnya, Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada di Korea. Jika di Korea bisa langsung menerapkan taktik, di Indonesia berbeda. Sepengalaman STY saat melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap harus melatih passing dari pemain timnas.
Padahal itu adalah dasar pemain sepak bola. Tapi pemain Indonesia nyatanya belum banyak yang menguasai. Fisik dari pemain timnas juga dapat dikatakan kurang. Untungnya dalam beberapa tahun terakhir, Sinteyong sudah berhasil membenahi fisik dari pemain timnas Indonesia. Mencari pemain keturunan adalah solusi terbaik. Jika dirasa pemain lokal Indonesia kurang, maka jalan satu-satunya adalah mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Langkah ini sendiri sudah dilakukan oleh Sinteyong dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya, pemain keturunan Indonesia nyatanya mampu memberikan warna tersendiri di skuad timnas. Mereka juga memberikan andil besar dalam kesuksesan Indonesia di beberapa ajang yang diikuti. Langkah ini bisa dilakukan oleh Yom Ki-hun dengan mencari striker keturunan di luar negeri. Tapi soal ini tampaknya agak susah karena pemain keturunan berposisi striker sangat jarang di Eropa. Mari berdoa saja supaya Yom Ki-hun sabar melatih timnas Indonesia. Karena saat melatih Indonesia, pasti dirinya mendapatkan tantangan yang luar biasa ketimbang melatih di Korea. Semoga dirinya juga tidak kaget dengan kualitas pemain Indonesia. Karena pemain Indonesia pastinya juga berbeda dengan pemain-pemain di Korea. Jadi itulah reaksi Yom Ki-hun soal kualitas pemain di Liga Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.